Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sudarwan dengan NIM 1930201190. Di sini saya akan mempraktekkan kegiatan pendahuluan pada video pembelajaran IPA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jika ibu tanya apa kabarnya hari ini, ikutin ibu ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ibu tanya ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya. Alifia, Hadir, Bu. Muhammad Kuan Iqbal, Hadir, Bu. Sefira Ramadhani. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang remaja dan masa pubertas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktarina, NIM 1930201188. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang remaja dan masa pubertas. Kata remaja berasal dari bahasa Inggris teenager, yakni manusia 13 tahun sampai 19 tahun. Kata remaja dalam bahasa Latin disebut adolescens, yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh perubahan psikis, fisik, atau emosi. Remaja adalah suatu masa individu yang berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan seksual. Masa remaja dibedakan menjadi 4, yaitu masa pra-remaja 10-12 tahun, masa remaja awal 12 tahun sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 tahun sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 tahun sampai 21 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Antika dengan NIM 1930201187. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang menstruasi. Apa itu menstruasi? Ada yang tahu? Iya, Andin? Iya. Jadi menstruasi ini sering juga disebut dengan haid. Nah, menstruasi adalah pelepasan dinding endometrium disertai dengan pendarahan yang terjadi secara berulang setiap bulannya. Nah, jadi anak-anak, menstruasi ini bukan cuma sekali, tetapi berulang setiap bulannya, kecuali pada saat kehamilan. Nah, darah yang keluar pada saat menstruasi ini berisikan jaringan sel telur yang sudah mati, hormon prostaglandin, dan zat pengencer fibrinolisin. Nah, selanjutnya tentang siklus menstruasi. Apa itu siklus menstruasi? Jadi siklus menstruasi adalah jarak antara hari pertama menstruasi dengan hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Nah, menstruasi ini biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause. Menopause sendiri biasanya terjadi pada usia
45 sampai 55 tahun. Nah, untuk siklus menstruasi normalnya sekitar 24 sampai 31 hari. Tetapi ada juga yang lebih atau bahkan kurang. Tidak semua orang siklus menstruasinya normal. Nah, perbedaan siklus ini ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya gizi, usia, dan stres. Nah, baik anak-anak, banyak sedikitnya darah yang keluar pada saat menstruasi ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu ketebalan lapisan dinding. Nah, ketebalan lapisan dinding ini ditentukan oleh hormon. Semakin tebal lapisan dinding endometrium, maka semakin banyak darah yang dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Semakin tipis lapisan dinding endometrium, maka semakin sedikit darah yang dikeluarkan. Faktor yang kedua yaitu ada tidaknya obat-obatan, jamu, atau bahan berkhasiat yang dikonsumsi, serta ada tidaknya penyakit pada organ reproduksi. Faktor yang terakhir yaitu proses pembekuan darah dalam tubuh. Nah, jadi proses pembekuan darah dalam tubuh ini juga menentukan banyak sedikitnya darah yang keluar pada saat menstruasi. Baik anak-anak, yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi menstruasi. Yang pertama yaitu asupan nutrisi. Jika terjadi gangguan dari fungsi sistem hormonal dari tubuh, maka akan mempengaruhi kerja organ-organ tubuh secara maksimal. Nah, termasuk organ seksual wanita, sehingga akan mempengaruhi pada siklus haid. Faktor yang terakhir yaitu kondisi psikologis. Saat menstruasi tidak lancar, wanita biasanya mengalami emosional hunger, yaitu keinginan untuk mengisi perut yang sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lydia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan fisik. Nah, perubahan fisik itu muncul ditandai dengan yang pertama adalah tanda-tanda seks primer, dan yang kedua adalah tanda-tanda seks sekunder. Nah, untuk tanda-tanda seks primer itu adalah organ-organ reproduksi yang bertumbuh dan berkembang pada saat pubertas yang berkecepatan bervariasi. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda seks sekunder. Nah, tanda-tanda seks sekunder ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah pinggul yang membesar. Yang kedua adalah buah dada dan puting payudara yang menonjol. Yang ketiga adalah tumbuhnya bulu pada kemaluan. Yang keempat adalah kulit menjadi lebih kasar, tebal dan agak pucat. Kemudian yang kelima adalah kelenjar keringat menjadi aktif. Yang keenam adalah kelenjar keringat pada ketiak mengeluarkan banyak keringat. Yang ketujuh adalah otot menjadi lebih besar dan kuat. Nah, perubahan yang terjadi pada remaja itu ada 2 perubahan. Yang pertama adalah perubahan bentuk tubuh. Yang kedua adalah perubahan ukuran tubuh. Nah, kemudian urutan-urutan perubahan yang terjadi pada remaja itu, yang pertama adalah pertumbuhan tulang. Yang kedua adalah pertumbuhan payudara. Yang ketiga adalah tumbuhnya bulu halus dan lurus berwarna gelap. Yang keempat adalah pertumbuhan ketinggian. Yang kelima adalah tumbuhnya bulu keriting pada kemaluan. Yang keenam adalah haid atau menstruasi. Dan yang terakhir adalah tumbuhnya bulu pada ketiak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Olivia, NIM 1930201186. Baiklah, langsung saja. Dari materi yang telah disampaikan tadi, siapa di sini yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangannya yang bisa ya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini? Baiklah, kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan. Menstruasi atau haid ini adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita
yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Siklus menstruasi ini adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya, kecuali pada saat kehamilan. Siklus menstruasi yang normal itu sekitar 24 sampai 31 hari, tetapi ada juga yang kurang atau lebih dari siklus menstruasi yang normal. Tanda-tanda seks primer itu yaitu yang berhubungan langsung dengan organ seks atau terjadi haid pada remaja putri dan terjadi mimpi basah pada remaja lelaki. Gejala ini merupakan awal dari serangkaian pengeluaran darah, lendir dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala dan akan terhenti saat wanita mencapai menopause. Tanda-tanda seks sekunder pada remaja laki-laki terjadi perubahan suara, timbulnya jakun, penis dan buah jakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, dada lebih besar, badan berotot, tumbuhnya kumis, jambang dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Termasuk ke dalam pengetahuan, ini adalah mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, ada faktor internal, pendidikan, berarti bimbingan yang diberikan seorang guru atau seorang pendidik terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor lingkungan. Ini merupakan seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Nah, itu tadi kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian mengerti dan paham apa yang telah dijelaskan tadi ya. Berhubung waktunya sudah habis, baiklah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum